Ayo yang lainnya masuk nggak ada yang bisa ini mikir pada gimana kira-kira. Ini ada dua gelas nih. Ini saya cuma ada dua gelas nih ya, dua gelas ya. Anggaplah ada dua gelas. Nah, dua gelasnya itu kosong dua-duanya. Ya, satu gelas isinya ukurannya 5 liter, satu gelas ukurannya 3 liter. Gimana caranya supaya nanti ada air 4 liter? Kalau gimana kalau masing-masing gelas yang dua itu diisi 2 liter, Pak. Jadi yang 5 liter diisi 2 liter, yang 3 liter juga diisi 2 liter. Oh iya, sekarang taunya dari 2 liter itu ngisinya gimana? Kan ukuran gelasnya 5 liter. Gimana tahu dia di dalam gelasnya pas 2 liter? Kali aja lebih, kali aja kurang. Gimana caranya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang. Apa kabar ya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Udah ya. baik, Bang. Alhamdulillah. Nah, kita kenal komputer dulu ya. Udah pernah ada yang bongkar? Pernah bongkar komputer? Atau laptop? Alvito? Ah, ada yang pernah? Belum, Bang. Belum. Nah, kita bongkar lah. Nah, jadi di komputer ini adalah kumpulan ya perangkat perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang dihadapkan oleh kita. Oke, komponennya apa aja? Komponen utamanya sistem komputer. Jadi dibagi tiga ya. Sistem komputernya ada tiga. Ada perangkat keras. Oke, nah ini perangkat komputer lah. Misalnya PC. Nah, ini apa namanya nih? Motherboard. Motherboard ya. Ada apa aja di sini? Ada prosesor, ada RAM, ini namanya heatsinknya nih. Ini ada yang mau ditanyakan nggak di sini? Ya, dia balik lagi kita ke sini. Tadi ada PC-nya. Nah, ini salah satunya ya. Ini berarti kalau misalnya perangkat keras di komputer, inputan di komputer apa aja? Oleh dari gambar ini apa aja inputannya? Mouse, keyboard, Ya, mouse, keyboard, ya. Monitor, output, Pak. output ya. Nah, monitor outputnya. Oke. Kalau yang mengolahnya, mengolah informasinya apa? PC-nya, Pak. Ya, PC-nya, ya PC-nya. CPU, ya. Ya, CPU-nya ya. PC-nya kan di gabungan semua. Jadi macam-macam di sini ada ini ada di dalamnya ada memori juga gitu ya. Memori Anda. Jadi ini inputannya ada scanner juga. Outputnya ada printer. Udah digambar ini ya. Nah, di arsitektur di komputer ini ya, jadi ada tadi CPU yang buat pemrosesnya. Ini ada tadi dari ALU, internal register, control section. Di memorinya ada RAM sama ROM. Ini bisa RAM ini bisa baca tulis. Nah, RAM-nya ini hanya baca saja. Ini inputnya tadi ada tambah lagi ada light pen, ya joystick ya, sedangkan outputnya ini. Oke, nah elemen tadi ada prosesor ya. Prosesor itu yang melakukan fungsi pengolahan data, main memori, nyimpan data dan program.
umumnya bersifat volatile, tidak permanen. Nah, kemudian ada modul I/O. Ini memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternalnya. Misalnya, pattern komunikasi, memori eksternal. Kemudian ada sistem bus, ini berupa struktur dan mekanisme yang melakukan komunikasi antara prosesor, dan memori, dan modul I/O. Ya, jadi ini CPU-nya, alurnya Arithmetic and Logic Unit. Jadi ini kotak yang berisi berbagai komponen elektronik komputer yang digunakan dalam memproses data. Ini media penyimpanannya ada primary storage, secondary, tertiary, dan offline storage. Ini macam-macam input device, jadi sudah outputnya. Ya, nah itu ya sedikit gambaran saja ya. Sedikit gambaran di komputernya ya, sistem komputernya. Kalau misalnya bongkar laptop, nah ini dia dibongkar laptop nih. Ini laptop Anda nih misalnya ya. Ya ini ininya. Kalau misalnya dibuka ya, ya nanti kalau bisa dibuka ini dibuka. Ya minimal udah kenal di PC, di laptop ya. Kalau ada apa-apa bisa dites ya. Nah sekarang kita masuk ke algoritma. Nah, algoritmanya seperti apa? Lalu nanti kita masuk ke pemrogramannya. Udah pada diinstal semua ya programnya ya. Nanti kita sama-sama. Ya, saya masukin ke algoritmanya dulu. Ya, oke. Nah, algoritma apa dia? Jadi tujuannya itu untuk memberikan pengetahuan, konsep, dan penerapan algoritma sebagai dasar pembuatan program dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman. Ya. Jadi kalau mau bikin program ya tahu algoritmanya dulu mau ngapain ya. Nah, apa itu algoritma? Nah, ini definisinya nih, yaitu urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesianya, algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Nah, algoritma dibutuhkan untuk memerintah komputer mengambil langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan masalah. Ya, jadi dia ada langkah-langkahnya ya. Nah, program itu adalah algoritma ditambah bahasa. Jadi realisasi dari algoritma itu program. Nah, kumpulan instruksi itu sendiri yang biasa disebut source code yang dibuat oleh programmer atau pembuat program. Ya, jadi ada source code-nya apa gitu ya. Nah, mengapa algoritma gitu? Pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Jadi kalau misalnya Anda melihat algoritma orang itu, kalau misalnya Anda mengerti, nah itu bagus tuh algoritmanya. Walaupun Anda belum bisa mungkin pakai bahasa pemrograman yang lain pun, yang manapun. Pakai bahasa Indonesia aja bisa. Jadi asal ngerti ya jelas. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Apapun bahasa pemrogramannya, outputnya akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Kita masuk lagi. Nah, ini syarat-syarat di algoritma yang baik. Yang pertama, tingkat kepercayaannya tinggi. Nah, ini hasil yang diperoleh dari proses harus berakurasi tinggi dan benar. Dua, pemrosesan yang efisien, cost rendah. Proses harus diselesaikan secepat mungkin dan frekuensi kalkulasi yang sependek mungkin. Tiga, sifatnya general. Bukan sesuatu yang hanya untuk menyelesaikan satu kasus saja,
tapi juga untuk kasus lain yang lebih general. Kemudian bisa dikembangkan, expandable. Ini haruslah sesuatu yang dapat kita kembangkan lebih jauh berdasarkan perubahan requirement yang ada. Mudah dimengerti, siapapun yang melihat dia akan bisa memahami algoritma Anda. Susah dimengertinya suatu program akan membuat susah di maintenance atau dikelola. Kemudian ada portabilitas yang tinggi. Bisa dengan mudah diimplementasikan di berbagai platform komputer. Kemudian ada precise, ada tepat, betul, dan teliti. Selanjutnya ada efektif. Tidak boleh ada instruksi yang tidak mungkin dikerjakan oleh pemroses yang akan menjalankannya. Harus terminate, jalannya algoritma harus ada kriteria berhenti, dan output yang dihasilkan tepat. Oke, itu adalah algoritmanya. Bagaimana cara langkah-langkah membuat programnya? Yang pertama ada mendefinisikan masalah. Ini kondisi awal, ada input yang tersedia, kondisi akhir, output yang diinginkan, kemudian data lain yang tersedia, operator yang tersedia, dan syarat atau kendala yang harus dipenuhi. Nah, buat algoritma dan struktur cara penyelesaiannya, jika masalahnya kompleks, maka dibagi ke dalam modul-modul. Oke, langkah-langkahnya pembuatan program, sama ada nulis program. Pilihlah bahasa yang mudah dipelajari, mudah digunakan, dan lebih baik lagi jika sudah dikuasai. Memiliki tingkat kompatibilitas tinggi dengan perangkat keras dan platform lainnya. Kemudian ada mencari kesalahan. Nah, ini nanti penting banget ya. Kalau nulis program pasti ada kesalahan. Nah, kalau kagak jalan, jadi nulis program. Bagaimana tahu itu programnya udah jalan apa belum? Ya, nanti Anda compile tuh programnya. Ketika Anda compile, ada kesalahan. Nah, itu dia, cari dia tuh kesalahannya. Apa kesalahan sintaknya atau apa ya, macam-macam. Sampailah compile itu berhasil, kalau udah sukses, nanti programnya di running, dijalankan. Kemudian kesalahan pelaksanaan, semantik, logika, dan ketelitian. Memang ketelitian sangat penting sekali di apa di programmer ini. Kemudian ada uji dan verifikasi program, dokumentasi program, dan pemeliharaan program. Nah, ini struktur di algoritma ya. Nah, yang pertama ada judul, header. Kemudian ada kamusnya dan ada algoritmanya. Nah, contohnya ini. Misalnya header ini, judul ini seperti ini ya, judul algoritma. Judul adalah bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama dan dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, dan fungsi. Kemudian ini judulnya, jadi ini nggak akan dibaca di sininya. Ada kamus ya, deklarasi. Jadi hampir semua program itu tadi ada judulnya, headernya, ada kamusnya, deklarasinya. Apakah nanti Anda pakai tipenya apa? Konstanta kah, variabel, fungsi, atau prosedur? Nah, ini contohnya nih kamus. Ya, ini tipenya ada integer, ada konstan, ada real. Nah, kalau yang koma-koma, pokoknya bukan bulan bulat tuh ada yang koma-koma, bilangannya tipenya real. Misalnya ini kalimat nih Alex, ini string. Boolean, true atau false. Jadi ya ini deklarasinya. Jadi ketika Anda mau bikin namanya apa ya harus nanti dideklarasikan.
Ini jadi algoritma adalah bagian inti dari suatu algoritma yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi yang telah didefinisikan. Nah, ini algoritma deskripsi nih. Contohnya seperti ini. Ini jadi ada if then ya. Ya, ada dua bilangan. Kalau kondisi, kalau kayak gini, algoritmanya maksudnya apa nih? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu kalau ini? Inputnya ada dua, C sama D ya. Habis itu ngapain dia nih? Halo? Fabio? Nggak ngerti Pak. Ya, ada yang ngerti? Muhammad Firjatullah? Maksudnya apa nih? Mungkin nilai C kurang dari D, Pak. Ya, C kurang dari D. Yang ngapain dia? Jadi kalau ada dua bilangan, C sama D, jadi kalau nilai C-nya Anda, misalnya nilai C-nya berapa gitu ya. Nah, 5 misalnya, D-nya berapa? 7, berarti 5 sama 7 kecilan mana? Lebih kecil kan? C lebih kecil daripada D. Ya. Maka nanti ini ada bilangan lagi, ini ditambahkan. Habis B dimasukin nilai D. Kalau dia C-nya lebih besar, ya. Jika else gitu ya, jika tidak, berarti dia lebih besar. Jadi ininya data yang A-nya dikurang B. Ini outputnya E. Gitu. Oke, nanti kita masuk ke sana. Nah, sekarang di algoritma itu, jadi ada tiga yang Anda bisa sajikan. Anda bisa buat dalam bahasa Indonesia, Anda bisa buat dalam basic code atau flowchart. Yang paling mudah ya bahasa Indonesia. Jadi detail urutan langkah-langkah yang akan Anda lakukan. Nah, sifatnya ini umum, ini tidak menggunakan simbol atau sintak dari suatu program bahasa pemrograman. Ya, tergantung pada suatu bahasa pemrograman, notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Contoh, nah, untuk menghitung rata-rata 3 buah data, ya, kira-kira algoritmanya seperti apa? Ayo, buat menghitung rata-rata 3 buah data. Bagaimana caranya algoritmanya? Dijumlahkan lalu dibagi tiga. Gimana? Dijumlahkan ketiganya lalu dibagi tiga. Oh, dijumlahkan tiganya baru dibagi 3. Ya. Sekarang dia harus detail ya. Dijumlahkan ketiganya. Berarti udah ada datanya belum? Belum. Iya, gimana mau jumlahin? Itu ya. Kan kalau komputer kan dia, kalau kita sih tahu ya maksudnya apa. Tapi kalau komputer itu dia ketika mau eksekusi atau mau pengendali apapun mau eksekusi, dia harus detail. Mau ngapain sih kerjanya gitu loh. Jadi datanya emang harus ada. Ya, jadi baca dulu dia bilangan. Emang ada benar tadi ada 3, tapi datanya harus ada gitu. Kalau datanya nggak ada gimana mau jumlahin? Oke, ya, emang berarti datanya harus dimasukkan. Ada data 3 buah data, nanti data tersebut akan dijumlahkan, benar. Kemudian dibagi 3, kemudian tulis hasilnya. Ya, jadi seperti itu. Kita lanjut lagi. Wah, ini case ini case. Ya, ini pemikirannya. Ini ada
saya ada dua gelas kosong nih. Nah, ukurannya 5 liter dan 3 liter gitu ya. Sekarang bagaimana saya bisa dapat air 4 liter gitu. Ini nggak usah dilihat ya. Maksudnya ada nanti ada air isinya 4 liter gitu. Gimana caranya? Ayo pada mikir. Yang tahu gimana? Ada dua gelas kosong nih, 5 liter sama 3 liter. Ya, supaya ada air 4 liter gimana? Dava, gimana Dava? Asif, gimana? Zaki, wah, ini absenin dulu nih. Ilham, Rafli, mana? Iya Pak, Ya, gimana, gimana? kenapa Pak? Iya, caranya gimana? Bagaimana cara kita mendapatkan air ukurannya 4 liter dari dua gelas ini? Gelas yang cari yang awalnya dari ada 2 gelas yang 5 sama 3 liter itu dijadiin dapatnya 4 liter gitu Pak. Iya, jadi ada air 4 liter. Hmm, mungkin Ini kan berarti ada dua. yang Hmm. yang di gelas 5 liter sama 3 liter itu terisi penuh Pak airnya Pak. Kosong, kosong. Ya, terserah Anda Kosong. mau isi. Pokoknya nanti ada isinya ada 4 liter di gelas itu. Salah satu gelas itu ada 4 liter. Gimana caranya? Kalau sebentar Pak. Kalau gelas yang 5 liternya kita tuang ke 4 liter aja bisa gak Pak? Jadi ada yang di gelas 5 liter awalnya cuma jadi sisa 1 liter gitu Pak. Tar dulu, ya ini nggak ada gelas nih. Maksudnya nanti ada isinya 4 liter di sini. Ini jangan dilihat ya. Oh iya Maksudnya Pak. hanya dua gelas saja yang ada. Oh iya Dua ya. gelas kosong ya, 5 liter ukurannya sama 3 liter. Nah, saya mau nanti dapat ada air 4 liter pokoknya. Gimana caranya? Hmm, berarti berarti Masa ini kita nanti isinya terserah Pak di yang di botol 5 liter atau 3 liter itu Pak. boleh, boleh, serah. Bentar, gimana cara? Gimana? Kalau yang gelas yang 5 liter dituang tapi itu nggak penuh bisa Pak? Apa enggak? Apa harus Itu penuh Pak? terserah. Ini dituang masih kosong ya. Boleh diisi Iya. air. Iya. Gimana caranya? Kalau satu yang kalau cuma satu doang diisi, satunya kosong itu boleh Pak. Boleh. Coba gimana? Coba. Bentar, Pak. Ayo yang lainnya masuk nggak ada yang bisa ini mikir pada gimana kira-kira. Ini ada dua gelas nih. Ini saya cuma ada dua gelas nih ya. Dua gelas ya. Anggaplah ada dua gelas. Nah, dua gelasnya itu kosong dua-duanya. Ya, satu gelas isinya ukurannya 5 liter, satu gelas ukurannya 3 liter. Gimana caranya supaya nanti ada air 4 liter? Kalau gimana kalau masing-masing gelas yang dua itu diisi 2 liter Pak. Jadi yang 5 liter diisi 2 liter, yang 3 liter juga diisi 2 liter. Oh iya, sekarang taunya dari 2 liter itu ngisinya gimana? Kan ukuran gelasnya 5 liter. Gimana tahu dia dalam gelasnya pas 2 liter? Kali aja lebih, kali aja kurang. Gimana caranya? Isi penuh gasnya. Pak, saya mau menjawab. Oh, saya mau menjawab, Pak. Oke, Saya mau menjawab, Pak. ya boleh boleh. Silakan gantian. Gimana? Oh, oke. Jadi gini, Pak. Menurut saya, kan pertama diisi dulu gelas yang 3 liternya nyampe penuh, 3 liter. 3 liter, oke diisi sampai penuh. Eh,
Oke, terus dituang, misalnya dituang ke yang 4 liter itu kan sisa, berarti sisa seliter kan ya Pak? Masih ada Nggak ada. gapnya kan? Gelasnya cuma dua. 5 liter sama 3 liter, Oh, bukan malah. 4 liter ini, bukan. Gelasnya cuma dua, 5 liter dan ukurannya sama Oh, 3 liter. Gimana? Jadi nanti dapetin airnya 4 liter gitu loh di gelas ini. Saya mau menjawab, Pak. Wah, boleh, boleh. Muhammad kerja, kerja. Manggilannya siapa sih? Kerja tuh, bro. Firza aja, Pak. Kerja. Firza aja, Pak. Oke, kerja. Gimana aja? Eh, Mula-mula tuh gelas 5 liternya diisi penuh, Di penuh. terus eh, gel- air yang ada di gelas 5 liter itu dituangin ke gelas 3 liter. Oke, berangkat 3 liter. Terus yang air di gelas 3 liter itu dibuang. Dibuang. Terus air yang di gelas 5 liter kan berarti sisa 2 liter tuh, Pak. Iya, 2 liter. Nah, air yang di gelas 5 liter itu dipindahin ke gelas 3 liter. Oke. Terus air gelas 5 liter tuh diisi penuh. Di penuh. Terus air yang gelas yang 3 liter kan terisi 2 liter ya, Pak. Ya. Yang berarti air yang dari gelas 5 liter itu mengisi penuh gelas 3 liter, jadinya di gelas 5 liternya itu terdapat air gelas 4 liter. Wah, oke, ya mantap, mantap. Iya, iya, iya. Sip, 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 sip. Bagus, bagus. Ternyata dia berhasil juga sini. Ya, luar biasa. Ya, Pak Firza ya. Oke, bagus. Nah, ya itulah. Maksudnya itu salah satu mungkin sepele, simple ya. Kelihatannya simple, tapi butuh pemikiran gitu ya. Butuh pemikiran. Nanti juga Anda ketika bikin suatu program, kelihatannya simple, tapi harus, oh ini diginin dulu ya. Nah, gitu ya. Jadi harus diotak-atik dikit, baru bisa ya. Oke, bagus. Ya, ini sudah, ini kita lanjutlah saja lagi. Nah, kita lanjut algoritma yang kedua. Anda bisa nulisnya pakai pseudocode. Apa itu maksudnya? Jadi dia mirip ya, kayak mirip program ya. Kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya gitu ya. Ya, dia bisa tadi eh, ada 6 operasi dasar komputernya, menerima informasi, input, tampilkan informasi, output, perhitungan aritmetik, komputer, dan memberikan suatu identifier, ada membandingkan dan memilih, dan melakukan pengulangan. Nah, ini contoh pseudocode-nya seperti ini. Dengan sampel yang tadi buat menghitung rata-rata 3 buah data tadi yang bahasa Indonesia, yang sekarang pakai pseudocode. Jadi ini input, ya adanya ada 3 inputannya, ada A, B, C. Kemudian A, B, C ini dijumlahkan. Jumlah sama dengan A plus B plus C. Berarti rata-rata ini JML bagi 3. Ya, jadi sama nih. Kalau ini J-nya besar, ini J-nya besar gitu ya. Dibagi 3. Misalnya ini JML A plus B plus C. Ini rata-rata sama dengan jumlah dibagi 3. Nggak bisa nggak? Ya, nggak bisa ya. Jadi harus sama. Namanya harus sama. Berarti yang ini JML ini adalah hasil dari A plus B plus C. Kemudian hasil yang ini baru dibagi 3. Kemudian di outputnya baru ditulis. Outputnya ini rata ya. Ini sama, ini masukin gitu ya. Jadi mirip kayak kode program. Kemudian ada satu lagi, ada flowchart. Nah, ini mungkin flowchart biasanya kalau tuh PA atau skripsi buat pengendalian Anda, sistem Anda ya pakai flowchart biasanya kerjanya. Karena lebih detail. Orang mungkin lebih suka juga pakai grafik ngelihatnya, gambar. Orang akan lebih cepat ketika ngeliat gambar daripada tulisan. Bisa juga ada seperti itu. Jadi
Kalau di Flowchart kan melalui gambar grafik ya. Jadi Flowchart ini menolong analisis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dalam pengoperasian. Contohnya, eh, ini mengapa Flowchart ada relationship. Ini Flowchart dapat memberikan gambaran yang efektif, jelas, dan ringkas tentang logik. Teknik penyajian yang bersifat grafis jelas akan lebih baik ya daripada uraian yang bersifat teks, khususnya dalam menyajikan logika-logika yang bersifat kompleks. Ya, benar sekali sih. Kalau apalagi if then-nya banyak gitu ya. Jika nggak kena yang ini, lakuin apa? Jika tidak, ngapain lagi gitu ya. Analisis dengan adanya pengungkapan yang jelas dalam model atau chart, maka para pembaca dapat dengan mudah melihat permasalahan atau memfokuskan perhatian pada area-area tertentu sistem informasi. Komunikasi. Ini karena simbol yang digunakan mengikuti suatu standar tertentu yang sudah diakui secara umum. Maka flowchart dapat merupakan alat bantu yang sangat efektif dalam mengkomunikasikan logika suatu masalah atau dalam mendokumentasikan logika tersebut. Nah, ini simbol-simbolnya. Ada mulai, ya ini aliran data, ada input outputnya, ada prosesnya. Ya, mudah-mudahan ini ada decision, cabang gitu ya. Ya, ini ada konektor yang sama. Kalau ada banyak chartnya itu grafiknya ya kalau di samping pakai konektor yang sama deh. Kalau pindah ke halaman lain modelnya seperti ini. Ini sequence proses. Nah, contohnya tadi ya. Oh, inilah. Ini menghitung luas persegi panjang. Ya, ini ada masukan. Kalau ini bahasa Indonesianya, masukan panjang ya. Panjang, masukan lebar. Nah, ini hitung luas tadi kan proses ya. Panjang kali lebar. Kemudian tulis ya, cetak L-nya. Selesai. Ini model yang lain, bilangan ganjil dan genap misalnya. Ini ada decision di sini ya. Masukkan bilangan bulat, masukkan satu bilangan. Bilangan itu dibagi dua dengan operasi sisa baginya. Kalau sisa baginya sama dengan 0, berarti dia bilangan genap. Kalau tidak, dia bilangan ganjil. Selesai. Nah, itu kemudian ada struktur dasar pemrograman. Ya, ini ada macam-macam, ada rentetan, pemilihan, dan pengulang. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Izin bertanya Pak, Ya, berarti nanti minggu depan kita pakai software ya Pak, pakai Pascal atau pakai Dev yang C++ Pak? kita nanti kan kita akan belajar Pascal. Kita pakai Pascal dulu. Nanti ada C ya, pakai Dev C++. Nanti ada C Crash ya. Nanti masuk ke aman praktisi, mudah-mudahan masuk. Oke, hari ini kita masuk ya. Buka laptop semua kan? Ya, dihidupin Pascalnya ya. Ya Pak, siap Pak. Oke, kita dihidupkan. Oke, sudah dihidupkan ya. Nah, di sini jadi yang ya mudah-mudah dulu supaya Anda senang dulu lah. Kebangun ke bentuk dulu semuanya. Nah, Pascal nih struktur dasarnya seperti apa? Jadi ketika mau menggunakan bahasa pemrograman manapun, nah, Anda minimal harus tahu struktur dasarnya ya. Nah, kalau di Pascal ini dia. Jadi Anda bisa bagian pernyataan ini langsung buat ya. Bikin ya. Kemudian bawahnya ada statementnya, kemudian ditulis dengan n titik ya. Nah, ini modelnya seperti ini. Ini bagian yang simpelnya ya. Contohnya
Eh, nah, ini contohnya. Misalnya ini bikin, ya, ada uret, nama, Abdul. Dan ini ganti ya nama kamu masing-masing. Ini prodinya, ya. Tadi ada bikin, ini ada statementnya, jadi entitik. Tapi di ini tulis lagi nih ada read ln ya. Ini ln ya, read line ya. Maksudnya nanti bisa ketahan dia. Jadi ketika sudah dibuat programnya, Anda compile, kemudian Anda running. Oke, siapa yang sudah buka programnya? Bisa di-share siapa? Ya, ini saya stop dulu. Siapa yang buka? Saya sharing. Oke, ayo, siapa? Siapa yang udah buka? Siapa yang mau ngetes? Muhammad Firza atau siapa? Silakan. Halo, siapa aja? Siapa? Belum, Pak. Yang udah di-install apa? Saya pakai aplikasinya agak beda, Pak, sama Oh, gitu. akunnya Beda beda. Pakai apa? pakai Visual Studio. Oh, ya udah nggak apa-apa. Coba siapa? Apa ada yang lain dulu? Ada yang lain dulu lah. Yang lain dulu. Hah? Mana yang lainnya nih? Rafli, Fabio, Hasib, Zaki, mana yang udah? Alvito. Ya, oke lah. Gimana tadi? Si tes lah. Ayo kerja coba. Di-share bisa nggak? Ya, ini ada foto dulu ya. Nih, foto dulu nih yang ini nih. Ya, nih ya. Anda bikin yang seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Nanti nama Anda yang diganti ya. Nanti nama Anda yang diganti. Saya mau ngelihat hasilnya nanti ya. Nah, di tempat Anda. Oke. Nah, ini foto aja dulu. Coba. Nah, coba. Silakan. Nah, mau surga. Bentar, Pak, join dulu Zoom. Iya, iya, iya. Ya. Oh, ini pakai Visual Studio ya? Iya, Pak. Oh, oke. Berarti saya masuk dulu. Nanti habis itu pakai ini ya. Pakai Virja ya. Saya masuk dulu. Kita sama-sama ya. Ya, ini yang kita buat. Nanti ini pakai saya pakai ngetes pakai Free Pascal ya. Saya ngetes pakai Free Pascal. Nanti yang kerja sama dengan program Pascal tapi pakai Visual Studio Code. Ya, oke. Ya, bagus lah. Ya, ya, saya. Oke. Nah, ini bagian sudah install nanti ya. Ya, Free Pascal nih ya. Ini kelihatan nggak Free Pascalnya? Halo? Terlihat, Pak. Oh, kelihatan ya. Nah, Kelihatan. oke, ini harusnya ada yang lain nih bantu saya. Oke lah, saya dulu lah. Ini file new ya. Anda file new ya. Itu tadi contoh yang tadi ya, yang sudah di foto tadi Anda. Ya, ini simple, hanya simple kita tulis begin misalnya ya. Begin, tulis aja begin gitu ya. Nah, enter. Ya. Habis itu ada write ya. Ada write. Misalnya nama ya, perkenalkan nama. Langsung aja, nggak usah pakai spasi. Langsung buka, selalu tanda petik. Ya, ini misalnya perkenalkan nama. Kan nama saya. Nama saya gitu ya. Nama saya.
titik dua, saya kasih spasi. Ya, ini selalu ditutup ya pakai petik ya. Nah, sudah ditutup seperti ini, pakai titik koma ya. Selalu pakai titik koma. Nah, nanti bedanya apa? Ada red sama yang bawahnya itu ada red LN ya. Apa? Red line ya. LN ini red LN ini red line. Misalnya nama saya ya. Selalu ketika ada dibuka red LN ya. Pakai ketik itu ya. Misalnya ya nama saya lah, nama saya sendiri lah ya. Gitu ya. Ya misalnya oke, ya, titik koma. Kemudian apalagi tadi? Prodi sebenarnya. Bisa aja nggak usah pakai huruf besar. LN. Nah, misalnya Prodi. Samain saja. Nah, ini apa nih? Misalnya LN. Teknologi. Teknologi. Rekayasa otomasi. Kalau program ini harus sering-sering ya, maksudnya latihan, sering-sering latihan aja. Jangan lupa pakai titik koma ya. Kemudian ini red LN lagi, punya Universitas Negeri Jakarta. Oke, nah titik koma. Habis itu yang terakhir pakai read LN. Read LN ya. Kemudian ada N titik. N titik. Ketika misalnya ini program sederhana susah, ya kita compile ya. Bahwa apakah program yang kita buat itu sudah benar. Kalau belum nanti kita perbaikin, cari kesalahan gitu ya. Kita compile. Nah ini akan ditanyain nama, tulis aja bebas misalnya. Latihan satu misalnya. Compile successful. Nah, ada bacanya ya. Compile successful. Berarti nggak ada masalah program yang kita buat. Ya, enter saja. Nah, kalau udah di-compile successful, kemudian kita run ya. Nah, kita running, run. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Kelihatan di sini? Halo? Kelihatan, Pak. Oke, perkenalkan nama saya. Oh, prodinya, wah ini Red LN ya. Teknologi harusnya di samping. Wah, jadi bedanya apa itu? Ya, stop lagi. Ya, tadi kenapa tadi prodinya di bawah? Halo? Tadi kan harusnya prodi, teknologi rekayasanya di bawah. Ada yang tahu? Supaya dia nyambung? Right line-nya diganti Wah, red line-nya diganti. Yang mana tuh? yang Yang prodi, Pak. yang prodi ya. Nah, ini makanya nih bedanya apa? Red, red. Nah, gitu ya. Rednya diganti. Kita udah diganti. Kita selalu kan ada perubahan program berarti kan. Nah, selalu Anda compile dulu lagi, compile lagi. Successful. Oke, kita run lagi. Nah, lihat ya. Oke, ini sudah. Oh, tunggu, saya lagi biasanya masuk. Nah, oke. Sekarang berubah ya. Nah, ini sekarang ke samping gitu ya. Nah, oke, sekarang itu ya. Jadi itu buat Free Pascalnya tadi ya. Nah, saya saya mau coba sih tadi Muhammad Firja ya tadi ya. Siapa? Oke, Muhammad Firja ya. Iya, Pak. Nah, coba gimana? Ya, boleh di-share. Udah saya bikin multiple. Wah, dari awal ya. Ini, wah, ini luar biasa nih. Ini pakai Visual Studio Code ya. Iya.
Oke, gimana? Buat coba. Sambil ngomong lah. Bikin. Tuh. Ya, dihidupin lah Firza. Muhammad Firza Tubo. Oh ya, sebentar Pak. Like. Iya, iya, iya. Iya, oke. Ini di lab ya. Siap. Tuh. Lanjut, lanjut. Nih. Kenapa jadi ini? Udah lepas. Ya, ya sudah, nggak apa-apa. Mana tulis? Ya, minimal bisa saya screen lah. Gimana tadi? Red, namamu bukan tadi ya? Tapi apa aja tadi itu? Kenalkan nama. Ini biar tahu yang lainnya. Nah, kenalkan nama. Ya, nama saya. Tuh, Pak, titik koma ya. Ya, ya jadi titik koma. Oke, sip. Red, lebih. Oke, kita gurung. Ketik teknologi rekayasa otomatis. Lalu titik koma ya. Universitas Negeri Jakarta. Oke. Kemudian ada RIT LN. Ya, N titik setelahnya. N titik ya, kasih titik ya. Udah, itu jalanin. Compile mana compile? Oh ini saya nggak bisa ini. Nggak bisa ngomong ya, Fitnya. HP-nya rusak. Ini. Ini apa yang terjadi ini? Bisa compile, aborted. Ya, ya teman yang lain nih. Kenapa ini? Ini udah masukin ekstensi Pascalnya belum Firja ya? Ya, dia kan ini Visual Studio Code kan buat bisa macam-macam ya. Kayaknya harus masukin dulu tuh ya, belum running ya ini ya. Belum bisa ya. Oke, ada yang lain nggak yang coba lagi? Nggak bisa ngomong ya Firja ini. Ini baru bisa, Pak. Oh ya, baru bisa ya. Kenapa ini? Kayaknya mem- Hah? memorinya penuh, Pak. Memorinya Oh, yang penuh. ini kayaknya sih emang extendednya belum kayak install, Pak. Iya, extendednya belum bisa ya. Nah, ini power. Ini kalau ini kan Visual Studio Code nih powerful ya. Harusnya karena kan setiap program biasanya Java mainnya ini. Ini Java bisa juga kasih ya bisa ekstensinya harus tambahin. Pascal ekstensinya harus masukin juga biar bisa dipakai ya. Oke. Ya wes, oke. Makasih, makasih. Bisa di. Mungkin ada yang lain nggak mau coba? Ada yang lain? Ada yang lain nggak ada? Wah, kita coba ini aja lagi.
Oke, satu lagi lah. Kalau misalnya ini tadi kenal saja ya. Ini satu lagi. Kalau ini tadi yang tadi ya. Ini yang sederhananya. Ini ada begin, ada statement nih. Statementnya ini titik tadi ya. LN. Nah, kalau yang lengkapnya itu seperti apa gitu ya. Itu lengkap program Pascalnya. Jadi, nah tadi ada bagian ada tambahan judul program, ada bagian deklarasi, ada bagian pernyataan, gitu ya. Nah, di sini, jadi ini macam-macam tadi deklarasinya tadi ya. Nah, ada konstanta, uses CRT, konstanta, tipe, label, variabel, prosedur, function, gitu ya. Nah, kita ambil salah satu saja. Ini judul program, misalnya. Uses tambahan uses CRT ini nih, ya. Sama buat misalnya kayak yang lain ya. Ini, nah ini tambahan yang tadi ya, yang tadi, tapi kita pakai ini ada clear STR ya, ini clear screen ya. Jadi kalau Anda tulis ini harus ada UCCRT-nya ya, gabungan. Nah, ini begin, Anda misalnya ini komentar ini pakainya bisa begini, buka tanda bintang gitu ya, tulis ini seperti ini, atau nulisnya komentarnya begini nih gitu ya. Ya, terus seperti ini. Ya, tadi dengan misalnya saya coba ke yang ini tambahan user safety misalnya. Nah, oke. Jadi kalau misalnya tadi nulis apa? Nambahan misalnya user safety bisa di atas begin ya ininya. Nanti clear STR-nya di bawahnya. Ya, jadi misalnya tadi eh, ya di atas begin nih kita mau bersihkan layar misalnya, tambahan lagi di atasnya misalnya uses CRT titik koma ini bikinnya clear STR misalnya itu ya. Nah, kalau misalnya kita compile ya, ini successful ya. Kalau kita jalankan, kita run hasilnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke, oke, di sini kelihatan yang tadi banyak sebelum-sebelumnya. Nah, ini hasilnya hanya yang program itu aja. Jadi atas-atasnya di screen dihilangin ya, bersihkan layar gitu ya. Jadi ada user CRT sama apa clear STR itu. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih, Pak. makasih ya. Yuk.